Halo sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Thea di Lights Up Your Life and Others. Saya mau ajak sahabat untuk ngobrol tentang bahasa gaul. Sahabat tahu dong, arti bahasa adalah untuk komunikasi dan juga sekaligus untuk membangun relasi. Ada macam-macam kata yang berkembang dalam bahasa gaul. Ada yang merupakan plesetan, ada juga yang berasal dari bahasa Inggris, kemudian dipermudah atau dibalik penggunaannya, ada juga yang menggunakan nama orang dan kemudian disingkat. Soal bahasa gaul, pada waktu mula-mula saya mendengar istilah kata koper, saya pikir koper itu adalah benar-benar koper yang kita biasa sebut dengan tas yang kita pakai untuk bepergian. Tapi ternyata koper itu adalah korban perasaan. Wah, kelihatan sekali tuh bahwa saya kudet alias kurang update. Apakah para sahabat akrab dan tahu dengan macam-macam bahasa gaul yang sedang berkembang saat ini? Bagi sahabat yang belum tahu atau belum akrab dengan bahasa gaul, kita belajar sedikit yuk. Ini nih beberapa contohnya. Anjir, kagum, salut, pucin, budak cinta, santuy, santai, savage, nekat, berani, gak peduli resiko, gaje, gak jelas, mager, malas gerak, kudet, kurang update. Contohnya menggunakan nama orang seperti Andilau, antara dilema dan galau. Sebastian, sebatas teman tanpa kejelasan. Google, hubungan gelap. Contoh kata yang dibalik seperti misalnya slow menjadi Wallace. Yuk, kui, bisa, sabi. Contoh singkatan seperti COD, cash on delivery, DIY, do it yourself, lol, elmau, rovel, tertawa, laughing out loudly, tertawa banget sampai terguling-guling di lantai, rolling on the floor, loving. Saya bisa mengerti kalau kita menggunakan bahasa gaul atau bahasa lainnya, tentu supaya kita bisa lebih terasa dekat dan akrab. Seperti misalnya dengan panggilan sis atau bro, ketimbang bapak atau ibu. Dengan bahasa gaul, orang biasanya bisa merasa terhubung dan merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Kalau kita tahu istilah tersebut, kita tidak bengong sendirian. Kita bisa merasa tersingkir dari pergaulan atau dianggap kuper, kurang pergaulan. Gak enak kan ya? Beberapa hari yang lalu, lagi viral kata anjay yang oleh Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan seruan penghentian stop penggunaan kata anjay dalam pengertian yang negatif yang mengarah ke dogi dalam bahasa Indo. Dalam arti itu dianggap merendahkan martabat seseorang dan termasuk dalam kekerasan verbal. Sedang dalam pengertian yang positif, untuk menunjukkan kekaguman, pujian, rasa salut masih bisa diterima. Sahabat, supaya kita tidak asal-asalan atau ikut-ikutan tanpa tahu asal-usul arti dan penempatannya, dari kata gaul yang akan kita gunakan, ada baiknya sih kita cari tahu asal dan maknanya. A, B, C, D, E, F, G. Aduh Bo, capek deh Eke, pusing, gila. Ups, ini nih yang terpaksa belajar bahasa gaul demi membuat refleksi, jadinya kayak gini nih. Sahabat, mari kita lihat apa kata firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna bagi Allah. Jadi kita memang akan dan harus berbeda dengan lingkungan kita kalau memang tidak sesuai dengan iman kita. Resikonya pasti ada. Mungkin kita akan kehilangan teman atau komunitas. Tetapi bisa juga sikap kita justru memberikan pengaruh yang positif, yang baik bagi komunitas. Untuk perlahan-lahan mereka menghilangkan kata-kata yang bermakna negatif dan tidak sopan tersebut dan mengganti dengan kata-kata gaul yang baik dan positif. Oke kan?
Bagaimana kalau hasilnya kita justru malah dimusuhi? Atau kalau ada kita, suasana yang semula cair berubah menjadi kaku, beku, dan dingin. Ya, memang sulit sih, karena kita kan sudah kadung kita sudah kadung cocok dengan komunitas kita. Tapi sahabat, jangan khawatir, tetaplah terus memilih yang benar, yaitu melakukan apa yang berkenan dan yang sempurna di mata Tuhan. Kita berusaha untuk hidup dan berkata-kata yang sesuai dengan bahasa gaul Tuhan, bukan bahasa gaul dunia atau bahasa gaul manusia. Kata-kata kita menunjukkan siapa kita. Kata-kata kita juga merupakan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Amin. Lights up your life and others.